Mari kita buka video ini dengan sebuah fakta yang menarik, yaitu mengenai silsilah keluarga dari Sano Manjiro. Berdasarkan semua informasi terbaru yang ada di dalam buku Tokyo Revengers karakter book volume ketiga. Di mana pada buku itu sudah dijelaskan dengan sangat detail sekali tentang siapa saja anggota keluarga Sano, baik itu yang berasal dari hubungan legal atau hasil pernikahan resmi, maupun hasil bercocok tanam di lahan tetangga ataupun hubungan gelap. Pertama, kita mulai dari yang paling senior dulu, yaitu kakek dari Maiki. Nama kakek ini adalah Mansaku Sano. Dia adalah ayah dari Makoto Sano, sekaligus ahli bela diri karate yang memimpin sebuah dojo terkenal pada masa kejayaannya. Mansaku kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Makoto Sano. Namun sayangnya umur dari Makoto ini tidak sepanjang usia ayahnya, karena dirinya harus meninggal lebih dulu akibat kecelakaan ketika Maiki baru berusia 3 tahun. Sedangkan ibu kandung Maiki bernama Sakurako. Dia digambarkan sebagai seorang wanita kuat yang terus bertahan dengan suaminya, walaupun dirinya sudah tahu bahwa suaminya hobi bercocok tanam atau selingkuh. Hasil pernikahan dari Sakurako dan Makoto melahirkan 2 orang anak laki-laki. Mereka adalah Sano Shinichiro dan juga Sano Manjiro. Nah, menarik ya, pada chapter 263 kemarin sebuah fakta baru akhirnya terungkap, yaitu Makoto Sano alias ayah dari Maiki ternyata selingkuh dengan seorang wanita nakal yang dia temui entah di mana. Wanita ini pun dikenal dengan nama Karen Kurokawa. Lebih parahnya lagi, akibat hubungan gelap tersebut, Karen dan Makoto pun sampai dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Emma Sano. Oh iya, buat kalian yang lupa ataupun belum tahu, tanggal lahir dari Maiki adalah 20 Agustus tahun 1990. Sedangkan tanggal lahir dari Emma adalah 25 November tahun 1991. Dengan begini, maka usia Maiki dan Emma hanya berjarak 1 tahun saja. Artinya, ketika Sakurako melahirkan Maiki ke dunia, di saat yang bersamaan Makoto Sano sudah menjalin hubungan terlarang dengan Karen Kurokawa. Kemudian kita masuk ke silsilah selanjutnya. Setelah kematian dari Makoto, Karen pun tidak sanggup untuk mengurus Emma lagi seorang diri. Oleh karena itu, Karen pun akhirnya datang ke rumah keluarga Sano untuk menitipkan Emma kepada Sakurako alias ibu kandung dari Maiki. Wow, gila banget ya. Bisa-bisanya Karen menitipkan anak hasil hubungan gelap ini kepada seorang wanita yang telah dia rugikan. Namun karena Sakurako adalah wanita yang berjiwa besar, dia pun dengan lapang dada menerima Emma ke dalam keluarganya dan juga merawat Emma seperti darah dagingnya sendiri. Sakurako bahkan tidak pernah membeda-bedakan perlakuannya terhadap Emma, Maiki, dan juga Shinichiro. Nah, sampai sini kalian semua pasti penasaran. Lalu apa hubungan Izana dengan keluarga Sano? Dan siapakah ayah serta ibu kandung dari Izana? Namun tahan dulu ya, karena semua hal tersebut akan kami bahas lebih detail pada poin selanjutnya. Yare da wa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan, khususnya dari chapter terbaru manga baku hantam Tokyo Revengers. Meskipun seluruh isi cerita dari chapter terbaru itu hanya menceritakan mengenai ingatan masa lalu dari sudut pandang Maiki, namun nyatanya banyak sekali hal baru yang menarik sekali untuk kita bahas. Salah satunya adalah mengenai hubungan paralel yang melibatkan ayah dari Maiki alias Makoto Sano dengan Hanagaki Takemichi. Hal ini dapat kita lihat dari potongan panel manga berikut, di mana pada panel itu nampak Makoto yang mengeluarkan dan memberikan sebuah hadiah berupa sebuah mainan atau action figure Captain America kepada Sano Manjiro. Dia pun dengan jelas berkata bahwa superhero itu sangat keren dan juga sangat kuat. Nah, jika kalian ingat, potongan panel manga ini sangat mirip sekali dengan gambaran dari seorang Hanagaki Takemichi ketika dirinya masih kecil dulu. Untuk lebih jelas ya, kalian bisa coba baca ulang chapter 89 yang berjudul Ketika Kita Pertama Kali Bertemu. Di mana pada chapter itu, Hina menceritakan tentang kemunculan pertama dari Hanagaki Takemichi di dalam hidupnya. Dengan penuh semangat, Takemichi berlari dan langsung mengajar salah satu anak nakal yang pada saat itu terlihat sedang berusaha untuk mengganggu Hina. Nah, menariknya, pakaian dan jubah yang digunakan oleh Takemichi
Sangat mirip sekali dengan action figure yang diberikan oleh Makoto Sano kepada Sano Manjiro Junior. Kami rasa kemiripan pada kedua chapter ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Pasti kedepannya cerita ini akan dibahas dengan lebih detail ketika Ken Wakui memberikan flashback mengenai kisah masa lalu dari Hanagaki Takemichi. Mengingat kita belum tahu siapakah orang tua dari Takemichi dan ingatan apa saja yang hilang dari Takemichi ketika dirinya masih kecil dulu. Oh iya, selain semua di atas, masih ada satu hal menarik lagi yang ingin kami bahas. Sebenarnya topik ini sudah sempat kita diskusikan bersama di YouTube komunitas channel ini. Intinya kurang lebih sebagai berikut. Pertama, coba kalian baca ulang chapter 173 yang berjudul The One and Only. Di mana pada chapter tersebut, nampak Shin dan Mikey yang sedang melakukan perbincangan serius di tepi pantai. Dengan penuh ketenangan, Shin pun berkata, "Mikey, bagaimana jika ternyata kau masih mempunyai satu orang saudara kandung lagi?" Mendengar semua pertanyaan dari kakaknya, Mikey pun dengan cepat langsung menjawabnya. "Jika aku punya satu orang saudara laki-laki lagi, tentu saja aku akan menyayanginya." Nah, terdapat sebuah kesalahan terjemahan pada versi bahasa Inggris dan juga versi bahasa Indonesianya. Di mana pada kedua versi tersebut, dialog ini tertulis older brother atau kakak laki-laki. Karena kami penasaran, akhirnya kami pun memutuskan untuk membeli chapter 173 dan menerjemahkan langsung dari versi bahasa Jepangnya. Ternyata kalimat yang benar adalah kyodai yang artinya adalah saudara laki-laki. Tidak ada penjelasan lebih spesifik apakah saudara laki-laki itu lebih tua ataupun lebih muda. Kemudian yang kedua, coba kalian baca ulang Tokyo Revengers Karakter Book volume ketiga halaman 39. Di mana pada buku itu sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Izana tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan keluarga Sano. Atau sederhananya, Izana bukanlah anak kandung dari ayah Mikey alias Makoto Sano dan juga Karen Kurokawa. Sebelum menjalin hubungan dengan Makoto Sano, Karen sudah lebih dulu menikah dengan seorang duda asal Filipina. Artinya, Izana sudah lahir sebelum Karen dan suami Filipinanya menikah. Nah, setelah ayah dari Izana meninggal, Karen pun pindah ke Jepang dan membawa Izana bersamanya. Mulai dari sini, kalian pasti sudah tahu kan bagaimana kelanjutannya. Yap, benar banget. Izana dan Emma tinggal bersama sebelum akhirnya mereka dipisahkan saat Emma berusia 5 tahun. Izana dititipkan ke panti asuhan, sedangkan Emma dititipkan ke dalam keluarga Sano. Nah, berdasarkan 2 poin fakta di atas, maka muncul sebuah pertanyaan besar. Bagaimana jika ternyata saudara kandung laki-laki yang dimaksud oleh Shin bukanlah Izana, tapi anak laki-laki lain lagi? Karena faktanya Izana memang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dan bukan saudara kandung mereka. Apalagi pada chapter 263 kemarin kita sudah tahu bahwa ayah Mikey alias Makoto Sano bukanlah pria yang loyal kepada istri. Dan pada chapter itu juga sudah terbukti bahwa Makoto Sano hobi menanam benih atau selingkuh. Berdasarkan hal itu, maka tidak aneh jika ternyata Makoto pernah memiliki anak laki-laki lain lagi dari wanita yang berbeda. Jika benar sampai itu terjadi, maka semua perkataan Shin mengenai saudara kandung Mikey yang hilang akan segera terbukti. Namun jika kami boleh berpendapat, sejauh ini ada 2 nama kandidat paling potensial yang mungkin memiliki hubungan darah dengan keluarga Sano. Yang pertama adalah Hito Kakucho. Karena memang di dalam manga ini, Ken Wakui masih merahasiakan siapakah sebenarnya nama belakang ini dibuang oleh Kakucho. Sedangkan yang kedua adalah Hanagaki Takemichi. Menurut pendapat para penonton dari hasil diskusi kita kemarin, ada 4 alasan kenapa Takemichi mungkin adalah orang yang dimaksud oleh Shinichiro Sano. Jika kami rangkum kira-kira bunyinya seperti ini. Pertama, Takemichi mirip sekali dengan ayah Mikey alias Makoto Sano. Kedua, Takemichi memiliki tekad yang mirip dengan Shinichiro Sano. Dan yang ketiga, Mikey pernah bilang kalau hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang bisa menolong dirinya. Kemudian yang terakhir, karena hubungan paralel antara mainan yang diberikan oleh Makoto kepada Mikey dan juga pakaian superhero yang digunakan oleh Takemichi. Keempat hal itulah yang membuat para fans berpendapat bahwa Takemichi dan Mikey saling terikat satu sama lain. Tapi terlepas semua di atas, kami ingatkan sekali lagi ya, bahwa semua isi pembahasan ini belum tentu 100% akan terjadi. Yang kami lakukan di sini hanyalah menganalisa tentang kemungkinan mana yang paling logis atau masuk akal.
Tentu saja untuk mengetahui jawaban pastinya kita masih harus menunggu sampai semua hal tersebut diceritakan secara langsung di dalam manga ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam.